Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Farel Marcelino dengan NPM F1H024024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan koreksi-koreksi apa saja yang ada di dalam metode gravitasi untuk mendapatkan nilai anomali gravitasi Bogor lengkap. Untuk nilai anomali gravitasi yang akan dikoreksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada nilai anomali gravitasi observasi dan nilai anomali gravitasi teoritis. Nah, yang pertama itu ada nilai anomali gravitasi observasi. Nilai ini diperoleh secara langsung dari hasil pengukuran menggunakan alat gravitimeter di lapangan. Dalam nilai anomali gravitasi observasi, koreksinya dibagi menjadi dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada koreksi pasang surut. Koreksi ini dilakukan karena adanya pengaruh efek pasang surut. Pengaruh pasang surut akan mengurangi nilai gravitasi yang terukur. Oleh sebab itu, nilai koreksi pasang surut itu harus ditambahkan. Nah, jika sudah melalui tahap ini, maka nama nilainya akan berubah menjadi G terkoreksi pasang surut. Lalu untuk koreksi kedua itu adalah koreksi tinggi alat. Koreksi tinggi alat dilakukan karena pengukuran gravitasi tidak dilakukan tepat di permukaan bumi, melainkan di atas tanah setinggi posisi sensor gravitimeter. Tinggi alat menyebabkan gravitasi berkurang dengan jarak dari pusat bumi, sehingga nilai koreksi tinggi alat ditambahkan dengan nilai gravitasi terkoreksi pasang surut. Untuk nama nilainya, jika sudah melewati tahap ini, maka akan berubah menjadi G terkoreksi tinggi alat. Lalu koreksi yang ketiga yaitu koreksi drift. Koreksi drift adalah apungan atau faktor kelelahan alat. Gravitimeter merupakan alat ukur yang sangat sensitif terhadap pengaruh drift. Drift adalah perubahan nilai pengukuran gravitasi karena pengaruh perubahan mekanika dalam gravitimeter. Pengaruh tersebut diakibatkan oleh pegas yang semakin meregang terhadap waktu dan suhu yang sangat mempengaruhi bacaan nilai gravitasi. Cara menghitungnya yaitu dengan mengukur base station awal dan akhir, kemudian diikatkan semua hasil setiap titik dengan base. Karena efek drift mengurangi nilai pengukuran, untuk mendapatkan nilai sebenarnya atau bebas drift, kita harus menambah nilai koreksinya. Jika sudah melewati tahap ini, maka namanya akan berubah menjadi G terkoreksi drift. Lalu yang keempat itu ada nilai gravitasi mutlak. Nilai gravitasi yang sebenarnya di titik pengukuran disebut nilai gravitasi mutlak. Nah, pada koreksi ini, nilai gravitasi di titik ikat ditambahkan ke nilai gravitasi relatif pada setiap titik aman. Pada tahap ini, anomali gravitasi sudah dalam bentuk anomali gravitasi observasi atau GOBS. Nah, yang selanjutnya kita memasuki koreksi nilai anomali gravitasi teoritis. Nah, dalam nilai anomali gravitasi teoritis, ada beberapa tahap koreksi yang harus dilalui. Yang pertama itu ada koreksi lintang. Nilai gravitasi teoritis bergantung pada posisi lintang, yaitu nilai terendah di ekuator dan tertinggi di kutub. Semakin tinggi letak lintangnya, maka semakin besar percepatan gravitasinya. Jadi, medan gravitasi bumi cenderung bertambah besar ke arah kutub. Nah, yang kedua itu ada koreksi udara bebas. Koreksi ini dilakukan untuk pemindahan medan gravitasi normal di sferoid referensi menjadi medan gravitasi normal di permukaan topografi. Koreksi ini juga dilakukan untuk mengurangi efek perubahan nilai gravitasi karena pengaruh ketinggian posisi titik pengukuran dari sferoid. Nah, jika koreksi ini sudah dilakukan atau sudah dilewati, maka koreksi ini sudah dalam bentuk anomali udara bebas. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga yaitu ada koreksi Bogor. Dengan memperhitungkan keberadaan massa antara sferoida referensi dengan titik pengukuran akan menambah nilai gravitasi, sehingga nilai koreksi Bogor dihitung dengan cara mengurangkan dengan anomali udara bebas. Masuk ke koreksi yang terakhir yaitu koreksi medan atau terrain correction. Pada koreksi medan ini, keberadaan bukit dan lembah di sekitar titik pengukuran mengurangi pembacaan nilai gravitasi, sehingga nilai koreksi medan ditambahkan pada anomali Bogor sederhana. Nah, jika sudah melewati koreksi ini, maka namanya berubah menjadi anomali Bogor lengkap. Dan semua koreksi sudah selesai dilewati untuk mendapatkan anomali Bogor lengkap. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih. Baik.